Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup A kelas R001 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Jambi dengan anggota Nadila I1A220005, Adila Cahyani Putri I1A220023, dan Muhammad Fajarudin Arya Syahputra I1A220037 dengan dosen Ibu Eva Iriani, SPDI MPDI, mata kuliah Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat petunjuk dan bimbingannya lah kami berhasil menyelesaikan PowerPoint dengan tema Hakikat Kebudayaan Indonesia. Kami menyadari sebagai seorang pelajar yang pengetahuannya belum seberapa dan masih perlu banyak belajar dalam penyusunan PowerPoint ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang positif untuk kesempurnaan PowerPoint ini. Kami berharap mudah-mudahan PowerPoint ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan pembelajaran di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hakikat kebudayaan Indonesia. Manusia dalam kesehariannya tidak akan lepas dari kebudayaan, karena manusia itu adalah pencipta dan sekaligus pengguna kebudayaan itu sendiri. Manusia hidup karena adanya kebudayaan. Sementara itu, kebudayaan akan terus hidup dan berkembang manakala manusia mau melestarikan kebudayaan dan bukan merusaknya. Dengan demikian, manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena dalam kehidupannya tidak mungkin tidak berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan. Setiap hari manusia melihat dan menggunakan kebudayaan. Rasa saling menghormati dan menghargai akan tumbuh apabila antar sesama manusia menjunjung tinggi kebudayaan sebagai alat pemersatu kehidupan, alat komunikasi antar sesama, dan sebagai ciri khas suatu kelompok masyarakat. Kebudayaan berperan penting bagi kehidupan manusia dan menjadi alat untuk bersosialisasi dengan manusia yang lain, dan pada akhirnya menjadi ciri khas suatu kelompok manusia. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan alat sebagai jembatan yang menghubungkan dengan manusia yang lain dengan jalan, yaitu kebudayaan. Pengertian hakikat budaya. Hakikat budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. Unsur-unsur budaya. Budaya terdiri dari 7 unsur yang dianggap sebagai kultural universal. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi, dan sebagainya. Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan seperti sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Yang keempat, bahasa seperti lisan maupun tertulis. Yang keenam, kesenian yang berupa seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Yang ketujuh, sistem pengetahuan, dan kedelapan, religi atau sistem kepercayaan. Kebudayaan berdasarkan wujudnya terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, gagasan wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan sebagainya yang sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau di alam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut. Sedangkan yang kedua, aktivitas atau tindakan. Aktivitas tersebut adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu.
Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial itu apa? Sistem sosial itu terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diamati dan didokumentasikan. Dan yang terakhir adalah artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat, berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan tersebut yang telah disebutkan. Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lainnya. Sebagai contoh, wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan, aktivitas, dan karya artefak manusia. Kebudayaan dapat dibagi menjadi 3 macam dilihat dari keadaan jenis-jenisnya. Pertama, hidup kebatinan manusia, yaitu sesuatu yang menimbulkan tertib damainya hidup masyarakat dengan adat istiadatnya, pemerintahan negeri, agama atau ilmu kebatinan. Kedua, angan-angan manusia, yaitu sesuatu yang dapat menimbulkan keluhuran bangsa, kesusastraan dan kesusilaan. Ketiga, kepandaian manusia, yaitu sesuatu yang menimbulkan macam-macam kepandaian tentang perusahaan tanah, perniagaan, kerajinan, pelayaran, hubungan lalu lintas, kesenian yang berjenis-jenis, semuanya bersifat indah. Berdasarkan wujudnya tersebut, kebudayaan dapat digolongkan atas 2 komponen utama. Yang pertama, kebudayaan material, dan yang kedua, kebudayaan non-material. Kebudayaan material adalah kebudayaan yang mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata dan konkret. Sedangkan kebudayaan non-material adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional. Masalah yang timbul dalam kebudayaan dan solusinya. 1. Semakin kompleksnya kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh manusia. Manusia memiliki kebutuhan hidup yang tak terbatas. Oleh sebab itu, manusia akan melakukan segala hal untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Inilah salah satu hal yang melatar belakangi pertukaran budaya antar kelompok yang satu dengan yang lainnya. Karena kebutuhan yang tak terbatas dan sarana pemenuhan kebutuhan yang terbatas menyebabkan orang akan mencari alat pemenuh kebutuhan tersebut di tempat atau kelompok lain. Pada saat ia telah mendapatkan sedikit kepuasan di tempat lain yang memiliki kebudayaan berbeda, maka ketika ia berkeluarga dan tinggal jauh dari tempat asalnya, anak yang lahir dari keluarga tersebut kemungkinan besar tidak akan mengetahui adat istiadat dan kebudayaan orang tuanya. Hal ini akan terjadi ke generasi-generasi berikutnya, sehingga kebudayaan asalnya akan mulai terlupakan. 2. Kurangnya pendidikan tentang budaya. Kecintaan akan budaya lokal harus ditanamkan sejak dini, agar ketika seorang anak tumbuh besar, ia tidak akan merasa asing atau minder atau kuno dengan kebudayaan yang ia miliki. Saat ini di sekolah-sekolah Indonesia sangat jarang sekali ada mata pelajaran yang mempelajari dan mempraktekkan tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Pemerintah bisa mempertimbangkan agar anak-anak sekolah bisa mendapat pelajaran budaya, misalnya tentang bahasa dan kesenian daerah-daerah di Indonesia. 3. Pengaruh perkembangan teknologi. Teknologi dan informasi memberikan peranan yang sangat besar dalam masuknya kebudayaan asing ke Indonesia. Pada hakikatnya, untuk mengikuti perkembangan zaman, kebudayaan asing masuk dalam suatu negara merupakan hal yang wajar. Yang penting, budaya tersebut sesuai dengan kebudayaan yang telah kita anut. Namun, yang terjadi saat ini, terutama untuk masyarakat ekonomi kelas atas yang hidup di kota-kota besar, telah mengalami pergeseran budaya.
Mudahnya akses terhadap kebudayaan luar dan gencarnya media elektronik dan media cetak mempromosikan kebudayaan barat menyebabkan semakin mendominasinya kebudayaan barat daripada kebudayaan lokal. Misalnya kaum muda saat ini lebih mengandrungi film-film barat dibandingkan film lokal. Menjamunya tempat kuliner barat dan perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia, seperti lebih sering belanja ke mal-mal di luar negeri, mengenakan pakaian terbuka yang sebenarnya tidak sesuai dengan budaya timur. Perilaku tersebut mengakibatkan kebudayaan lokal menjadi terlupakan. 4. Peran serta pemerintah dan masyarakat. Kelestarian kebudayaan bangsa menjadi tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Kita semua harus menjaga kebudayaan yang merupakan jati diri bangsa Indonesia, seperti beberapa kasus yang telah terjadi di negara kita. Banyak kebudayaan kita yang diklaim oleh negara lain sebagai kebudayaan dari negaranya. Contohnya, gendang, angklung, batik, reog Ponorogo, lagu rasa sayang-sayange, wayang kulit, tari pendek, dan lain-lain. Semua kebudayaan yang tersebut di atas diklaim oleh negara jiran Malaysia. Hal ini membuat masyarakat Indonesia merasa geram karena tidak rela kebudayaan Indonesia diklaim oleh negara lain. Namun tentunya timbul pertanyaan, mengapa negara Malaysia bisa mengklaim kebudayaan bangsa Indonesia? Indonesia memiliki begitu banyak kebudayaan kesenian yang begitu menarik, tapi tak banyak orang yang berminat untuk mempelajari dan melestarikannya. Pemerintah Indonesia terkesan kurang peduli terhadap budaya bangsa sendiri, tapi setelah diakui oleh negara lain, barulah pemerintah dan kita semua tersadar dengan kekayaan budaya yang kita miliki. Pemerintah harus tegas dalam melindungi budaya bangsa, misalnya dengan membuat undang-undang yang melindungi budaya Indonesia. Daftar kebudayaan Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga, yaitu 1. Lagu Rasa Sayange dari Maluku oleh pemerintah Malaysia. Lagu ini digunakan oleh Departemen Pariwisata Malaysia untuk mempromosikan kepariwisataan Malaysia, yang dirilis sekitar bulan Oktober 2007. Sementara Menteri Pariwisata Malaysia Adnan Tengku Mansur mengatakan bahwa lagu Rasa Sayange merupakan lagu Kepulauan Nusantara, Malay Archipelago. Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu bersikeras lagu Rasa Sayange adalah milik Indonesia karena ia merupakan lagu rakyat yang telah membudaya di Provinsi Maluku sejak leluhur, sehingga klaim Malaysia itu adalah salah. 2. Tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur oleh pemerintah Malaysia. Setelah gagal mengklaim lagu Rasa Sayange, Malaysia mencoba mengklaim kesenian yang lain, adalah kesenian rakyat Jawa Timur, Reog Ponorogo, yang diklaim Malaysia sebagai kesenian mereka. Kalau kesenian wayang kulit yang mereka klaim tidak berubah namanya, maka reog mungkin karena ada embel-embel nama daerah Ponorogo, maka namanya diubah menjadi tarian barongan. Padahal wujud reog itu bukan naga seperti barongsai, tapi wujud harimau dan burung merak. Malaysia bingung mencari nama batu sehingga dapat yang mudah saja, tarian barongan. Bukan itu saja, kisah di balik tarian itu pun diubah mirip seperti mereka mengubah lirik lagu Rasa Sayange. Kalau saja mereka menyertakan informasi dari nama asal tarian tersebut, maka tidak akan ada yang protes. 3. Alat musik gamelan dari Jawa oleh pemerintah Malaysia. Gamelan Jawa adalah salah satu alat musik khas Jawa yang terdiri dari berbagai macam alat musik. Namun negeri jiran Malaysia memasukkan alat musik gamelan dalam daftar kesenian dan budaya warisan kebangsaan Malaysia. Malaysia bahkan telah mendaftarkan paten gamelan pada 23 Februari 2009. Yang mengejutkan, dalam 2 bulan terakhir Malaysia sudah memesan gamelan dari kota Solo. Gamelan itu dipesan dari sejumlah perajin gamelan yang terbesar di kota Solo. 4. Kain ulos oleh Malaysia. Ulos dari Sumatera Utara tahun 2008 dipertunjukkan sebagai kebudayaan Malaysia menurut informasi yang diperoleh. Kain ulos tersebut digunakan pada acara yang mewakili kebudayaan negara-negara yang ada di Malaysia. Kain dipakai dalam suatu tarian yang kalau tidak salah jenis tariannya adalah ragi hotang. Dengan tarian yang mirip tortor, hanya dengan mereka tidak menyomba di depan dada, tapi diletakkan di samping paha kiri dan kanan dan kakinya menyerser-serser. 5. Tari pendet dari Bali oleh pemerintah Malaysia.
Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral religius, pencipta koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Namun tari pendet menjadi sorotan media Indonesia karena tampil dalam program televisi enigmatik Malaysia Discovery Channel. Inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.